Kembali inilah Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda mitra bisnis untuk beropini menanggapi berbagai fenomena yang terjadi di negeri ini. Mulai Minggu 21 Januari akan dimulai kampanye terbuka di mana akan diadakan rapat akbar masing-masing partai atau capres-cawapres dan tidak dapat dihindari pastinya akan terjadi pawai atau iring-iringan para pendukung kontestan di pemilu 2024 ini. Apa harapan Anda mengenai kampanye terbuka ini yang pastinya akan diikuti oleh ribuan bahkan mungkin puluhan ribu pendukung masing-masing capres maupun partai ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Masih kalau menurut saya sendiri sih saya nggak mau ikut lah. Kenapa? Kita di bawah-bawah ini pada debat, pada berantem gitu ya. Yang di atas pada salaman kemarin baik-baikan lagi gitu lah. Jadi kayaknya kayak dimain-mainin aja gitu. Menurut saya sih ya mending kemana, di rumah aja atau gimana. Ngapain kita teriak-teriak atau apa gitu. Di atas juga bayaran lagi. Oke, makasih. Bunyi klakson saut menyaut, yel-yel orasi hingga musik melantun. Kampanye pilpres yuk kita sambut dengan damai dan sikap santun. Ini saya belum tahu nih, kampanye kan udah dimulai dan serentaknya itu apakah semua paslon 1, 2, 3 bebas atau diatur harinya ya? Jangan sampailah terjadi kayak dulu ya, sampai bentrok, sampai lempar-lempar batu, ada yang bawa senjata tajam sambil nyinggung-jinggung begitu buat panas kubu lain, jangan sampai begitulah. Udah zamannya nggak begitu lagi lah. Berdemokrasi dengan baik, santai, dan santun, dan juga gembira. Jadi gini, kita mau ngomong santun tuh nggak ada yang kasar-kasar, nggak ada yang teriak-teriak. Kalau bisa ya, yang kampanye itu jangan ada yang laki-laki. Setuju dong kalau yang kampanye cewek semua dong. Kan rame dilihat SPG gitu kan. Ya boleh lah pakai baju seksi gitu lah. Bagi-bagi susu ya kan. Bagi-bagi makan siang gratis ya kan. Setuju gitu. Setuju aja program susu gratis. Cuma 4 triliunnya nggak setuju. Cuma yang bagi-bagi SPG, jangan bapak-bapak gitu. Jadi nggak ada ribut-ribut gitu. Paling rese itu biasanya tuh simpatisan yang laki-laki. Rese, nggak kenal potbrong, berantem gitu deh. Mendingan yang SPG bagi-bagi coklat, bagi-bagi apa kayak ya kan, bunga ya. Thank you. Kampanye boleh, tapi jangan bikin macet dong, kan kasihan yang lain. Cari sesuap nasi segenggam berlian. Setuju, iya dong, kan kita juga pengguna jalan, boleh kampanye, tapi jangan bikin macet. 1, 2, 3 semuanya oke lah, tapi kalau saya sih carilah yang terbaik dari yang baik, kan seperti itu. Iya, jangan sampai nanti hasilnya gontok-gontokan kayak yang dulu, yang ono. Ya, jadi juga yang harus dihindari ya oleh para korlap tim sukses. Sekarang dapat uangnya lumayan gitu ya. Sukses tuh paling sukses. Itu calonnya mau sukses mau enggak, tim sukses tetap sukses. Baik itu tim sukses caleg DPR RI mau sukses capres. Terserah jagoannya menang apa enggak, tim sukses mah tetap sukses. Sukses beli mobil, sukses beli motor, dan seterusnya gitu ya. Nah, jangan sampai tim sukses ini juga abai dalam anak-anak ya. Anak-anak atau yang di bawah umur itu kasihan. Memang kadang-kadang ada kan ibu-ibu yang tidak bisa meninggalkan anaknya, tapi toh dia ikut kampanye dapat 200.000, dapat baju, dapat makan siang, dimobilisasi pakai bus. Ya siapa yang nggak mau 200.000, jual ketoprak aja pagi sampai sore belum tentu dapat segitu kan. Nah, namun dia tidak bisa meninggalkan anaknya yang misalnya masih di bawah 5 tahun atau masih kelas PAUD gitu. Nah ini kan kasihan ya, anak-anak itu berjemur, kadang-kadang kayak cuaca ekstrim kayak sekarang, kadang-kadang bisa hujan dan dingin mendadak gitu sore. Nah jadi dapatnya uang silaturahminya 200.000, anak sakit malah lebih dari situ. Nah jadi oleh karena itu biarlah yang ikut kampanye itu yang wanita, yang pria, yang ini, tapi yang dewasa gitu. Dan anak-anak terutama balita di bawah 5 tahun betul-betul ya itu tadi korlap ini diingatkan masanya jangan bawa bayi, kasihan bayinya. Kok pertanyaannya apa yang Anda harapkan agar tidak jadi chaos atau tidak jadi bentrok atau tidak jadi jelek-jelek? Nggak salah ya
bukankah yang membuat jelek-jelek itu mereka para kontestan sendiri? Contohnya playing victim, contohnya maling teriak maling. Misalnya yang lalu diangkat KPU di Taiwan sudah mengirimkan kertas coblosannya Desember, ya kan? Itu pelanggaran berat bla bla bla. Terus hasilnya sekarang gimana? Kok nggak ada? Ternyata ujung-ujungnya memang yang teriak-teriak itu yang sudah nyoblos, yang nakalan. Hal kayak gini gimana? Ngomongnya pemerintah, tapi ternyata diri sendiri. Terus kalau misalnya iring-iringan pawai, nanti motor brong, yang disalahin polisi, yang disalahin tentara. Ternyata mabok-mabokkan pengikutnya. Lah, hal seperti ini gimana? Berharap kita harus bentrok dengan TNI polisi untuk membela capres? Oke lah ya. Terus, kalau misalnya nggak usah susah-susah lah ya, korupsi BTS saja. Kenapa kok nggak ada yang teriak-teriak? Kok nggak dibahas di debat waktu korupsi? Kok di kejaksaan diam-diam saja? Karena ada sang mantu yang belum diadili. Jadi ya diam-diam saja. Terus pajak hiburan misalnya mau dinaikin 50-70%, semuanya pada maki-maki Jokowi pemerintah. Ternyata Gubernur Bali dan Komisi 11 biang keroknya. Lah, terus yang dimaki-maki Luhut Binsar Panjaitan biasanya orang yang paling vokal, yang dimaki-maki, dijengkel-jengkelin, tapi ternyata beliaulah yang berani bersuara. Stop, hentikan itu. Kasihan orang-orang di bawah. Memang itu tidak sepantasnya. Lah, hal-hal seperti ini sebenarnya siapa yang buat? Yang buat kerusuhan-kerusuhan atau ini ya, letupan-letupan itu sebenarnya siapa? Kita? Enggak ya. Tambah enggak mungkin lah. Kasih. Ya, saya mau kasih saran. Ya, bahwa dari 3 paslon itu tuh pilih satu pasang yang bisa bekerja sama dengan Israel, dan tinggalin 2 pasang yang sudah nyata-nyata membenci Israel. Kenapa saya bilang begitu? Bukan masalah penjajahan. Indonesia harus move on, menjadi negara maju. Ibarat teman sekolah tuh deket-deket sama teman-teman yang pinter-pinter, yang tanggih. Jangan malah berteman sama yang tukang ribut, suka perang, bodoh. Ya, jadi ketempelan, jadi bodoh nih negara kita nih. Gara-gara bertemannya sama Afghanistan. Itu aja, makasih. Pantun Pak, burung pipit terbang ke dahan, burung kenari indah bulunya. Beda capres atau beda pilihan, kita jadikan persatuan kebutuhan. Ini sebentar lagi kalau sampai terjadi benar-benar kampanye di jalan itu, saya nggak habis pikir jalanan akan macetnya kayak apa. Karena terus terang saya itu kerjaannya hilir mudik kemari karena urusan kerjaan dan urusan ketemu klien juga. Ya, saya usulin sih kalau bisa kampanye itu hari Jumat, Sabtu, Minggu aja lah. Nggak mengganggu kita yang beraktivitas dan mencari makan. Ya, kalau misalkan diperbolehkan. Yang kerja juga nanti mau ikut kampanye weekend, silahkan gitu. Yang mau duduk-duduk di rumah nonton TV silahkan. Yang paling mengkhawatirkan itu bentrokan fisik sama kemacetan aja saya khawatirkan. Tapi kalau berimbas ke yang lain-lain sampai ada pembakaran ruko, nanti kerusuhan itu yang takutnya berembet ke situ, saya khawatir. Gitu aja. Makanya di pantun saya itu terakhir saya sebutkan kita jadikan persatuan itu kebutuhan, ya. Gini, menurut saya itu kan kampanye ini kan bukan pertama kali diadakan di negeri kita kan ya. Kalau nggak salah ini sudah
sejak reformasi secara resminya. Nah, seharusnya Bawaslu ataupun KPU harusnya bisa menentukan formula baru supaya tidak terjadi kacauan seperti sebelum-sebelumnya. Entah itu kampanye hari libur atau pada hari Minggu atau Sabtu lah. Atau ini kan sudah zaman. Nah, kalau yang kampanye biar si capresnya aja, biar orang-orang yang di rumah tuh menonton lewat televisi, lewat YouTube segala macam. Itu kontak fisik antara para peserta ataupun para pendukung partai lainnya gitu. Jadi pertama, selain menghemat biaya juga mengurangi kekhawatiran adanya bentrok fisik. Selain itu kita lebih menghemat waktu dan segala macam gitu. Tapi kalau boleh sih untuk Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih gemaripah. Nomor 3 lah jawabannya. Oke, terhadap kampanye terbuka ini kan tentu udah ada jadwal dan juga udah diatur sedemikian rupa waktu dan tempatnya itu tidak sampai beradu. Ini udah diatur. Saya kira memang ya dijalankan. Dan saya yakin juga intelijen juga bergerak lah ya, atau di lapangan. Nah, satu hal yang paling penting, waktu masing-masing calon melakukan kampanye itu, nah tim mereka, termasuk mereka harus bertanggung jawab terhadap seluruh koordinasi lapangan. Mereka harus tanda tangan tanggung jawab, karena sering-sering kalau terjadi apa-apa mereka hanya cuci tangan. Betul. Jadi mereka harus ikut pantau, karena mereka yang paling banyak berperan. Bahkan kadang-kadang kalau ada yang niat jahat mereka disusupi. Jadi masing-masing tim kampanye yang mereka harus bertanggung jawab atau tanda tangan integritas kepada KPU. KPU harus lakukan itu. Batas kedua, polisi yang jaga, mungkin barisan depan ya untuk membuat suasana yang panas supaya nggak terlalu panas. Mungkin ya barisan depan bisa polwan lah ya. Gitu. Polwan kan cenderung mengademkan situasi ya. Setuju, Pak. Mungkin itu yang dilakukan karena kan kita sifatnya sekarang mencegah, tapi disusupi oleh orang-orang yang punya niat jahat. Kalau yang namanya kampanye terbuka ya biasalah. Kan kita lakukan ini sampai tanggal 10 ya saya kira ya. Tapi lebih kurang 2 mingguan ya, 2 mingguan lebih ya. Jadi potensi-potensi itu harus diredam yang sampai terjadi, yang dikhawatirkan. Tetapi saya yakin ya tidak akan terjadi sampai gitulah. Kalau sekarang kan udah diajak joget-joget gemoy itu. Satu joget-joget, nanti yang kebagian beruntung ya artis-artis lah, pasti mereka diundang. Jadi kita juga jangan menghilangkan rezeki mereka juga. Nah, kita yang tidak ikut ya kita nonton aja. Kita harapkan di dalam perjalanan mereka waktu menuju tempat kampanye itu dikawal sampai keributan. Karena kampanye terbuka itu kan terfokus di satu tempat untuk mengumpulkan massa. Ya saya kira itu aja. Ya, harapan saya sebagai masyarakat semoga sukses pemilihan presiden dengan calon pimpinan daerah setempat ya. Saya cuma mau mengimbau untuk adik-adik kita. Saya kan udah berpengalaman, udah banyak mengikuti kampanye dulu kan, kebut-kebutan lah, berbonceng 3, bonceng 4, BM-BM-an, yang seperti itu kita hindari lah. Kita lebih bijak memilih untuk merayakannya. Saya harap juga saudara-saudara kita yang lain menjaga perasaan. Ini kan posisinya hak pilih secara pribadi. Jadi nggak usah kita bawa ke emosi segala nafsu. Kita mau dominasi lah, partai A, partai B, partai C. Itu yang saya harap. Kedua, tim kampanye lapangan juga menjaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Ini kan udah musim penghujan, anggarannya juga terpaksa keluar untuk sekedar membersihkan kali aja pun kita mengeluarkan anggaran nggak sedikit gitu. Terus yang ketiganya, bagian pihak-pihak yang berkepentingan juga bekerja semaksimal mungkin untuk suksesnya pemilihan presiden sama pimpinan wilayah daerah. Begitu juga radio, TV, polisi, TNI dan lain sebagainya bisa bersikap adil dan menunjukkan kewibawaan masing-masing dalam integritasnya. Ini sih ya kita sebagai bangsa mengharap yang terjadi ditumpangi kelompok yang tidak bertanggung jawab, ya enggak, ya menjalankan secara tertib
tidak ada yang dirugikan, gitu aja. Sekian, terima kasih. Saya hanya pesan aja kepada seluruh rakyat Indonesia supaya pawai ini dilakukan dengan aman, lancar, dan penuh dengan kedamaian. Jadi kita semua berharap seperti itu, tidak ada kemacetan walaupun ada pawai. Karena kan semua rakyat banyak kegiatan yang lain. Kita tidak fokus di satu ini aja, tapi kegiatan sehari-hari banyak yang lebih penting gitu. Saya berharap walaupun ada pawai, kegiatan usaha semua berjalan, aktivitas berjalan dengan baik dan lancar di seluruh Indonesia, penuh kedamaian dan aman lancar aja gitu. Tentu ini masa-masa yang menyenangkan ya buat masyarakat Indonesia, terutama kalau kaum milenial, karena pemilu terbuka ini atau kampanye terbuka ini kan menjadi pesta demokrasi. Tapi disinilah Bawaslu pusat sampai dengan Bawaslu daerah jangan jadi penonton pasif gitu. Jadi mereka betul-betul harus mengawasi mana yang pelanggaran, mana yang tidak, dan diproses. Jangan tunggu polisi atau tentara nanti kejadian lagi keluhan masyarakat terhadap ini, kenapa yang menindak TNI misalnya karena Bronx. Jadi Bawaslu harus betul-betul aktif. Nah, partai-partai pun, terutama elit partainya di tingkat 2, tingkat 1 nasional harus lihat. Jangan sampai ada penumpang gelap. Penumpang gelap dalam politik ini misalnya ada elemen masyarakat atau ormas yang dia bukan partai, yang dia juga tidak mengkontribusi terhadap kehidupan demokrasi Indonesia, tapi mencari keuntungan di tengah nanti kampanye terbuka. Rumah ibadah ini di bawah komando si A, si B gitu. Saya menjadi pemimpin besar, imam besar dan sebagainya. Jadi dia mengambil keuntungan di tengah hiruk pikuk yang orang lain yang bekerja gitu. Jadi partai-partai jangan mau diasosiasikan dengan elemen-elemen seperti ini, karena ini pernah terjadi ya, terutama di Jakarta 2017 ada orang yang mengambil keuntungan di tengah ini. Jadi penumpang gelap di dalam bus-bus partai politik ini harus dilaporkan. Masyarakat juga harus aktif ya. Jangan sampailah rumah ibadah dan sebagainya itu komando ini, komando apa, komando, nggak ada lah. Bangsa ini aman-aman aja. Kalau ada misalnya oknum pemuka agama yang pengen masuk partai, silahkan. Mudah-mudahan dia menang. Jangan mimbar-mimbar masjid, misalnya saya Islam, jangan mimbar khutbah Jumat, mimbar sholat itu dijadikan alat politik praktis gitu. Jamaahnya nggak butuh itu. Jamaah butuh mungkin bagaimana hidup yang berkah, kemudian rezeki yang keluarga yang sakinah. Kok malah dia yang nggak buat persiapan khutbah, malah jadi kampanye partai politik di khutbah masjid. Ini terjadi. Saya bisa sebutkan nama-nama ustadznya, oknumnya. Jadi mudah-mudahan ini juga polisi bisa nangkap ini oknum-oknum ustadz seperti ini. Jadi gini, bilang biar kampanye ada, jadi nggak banyak kata-kata kasar lah, kurang ajar lah, terus dikit-dikit berantem, tawuran, sambit-sambitan, knalpot, brong lah, atau lah. Jangan ada laki-laki yang kampanye. Semuanya nggak boleh laki-laki turun kampanye. Simpen, suruh cewek-cewek aja pakai baju yang rapi, SPG, ya kan, bagi-bagi coklat, bagi-bagi susu, bagi-bagi makan siang gratis. Itu paling benar, ya kan, biar ada kerjaan juga itu cewek-cewek kan, kasihan kalau nganggur. Kita harap sih pemilu ini sampai selesai itu jangan ada masalah lah, jangan ada bawa-bawa suku, agama, ras gitu ya. Pokoknya jangan bawa kebencian lah. Selama nggak membawa masalah saya, udahlah kampanye seperti apa nggak apa-apa. Dan jangan juga menimbulkan kemacetan, Bu ya. Apalagi di DKI, itu kan orang susah kalau macet itu nyari duit juga susah. Selama itu semua nggak ada kerusuhan saya atau apa kebencian, udah nggak apa-apa lah, kampanye aja, asal damai aja gitu. Kita tuh maunya begitu aja. Ini kalau di Jakarta kan jalannya udah macet, jadi 1 minggu jadwalnya dapat jatah 1 hari, umpamanya amin jadwalnya hari Jumat, itu koalisi nomor 2 jadwalnya hari Sabtu, koalisi nomor 3 jadwalnya hari Minggu. Jadi yang 4 hari gak usah ada kampanye terbuka, bikin macet. Makasih. Harapan saya semoga di DKI ini terutama ya tidak terjadi kemacetan, tidak merusak maksudnya fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak dirusak,
dan juga tidak ada kegaduhan dan kerusuhan ya, tentunya sebagai masyarakat ya, kita meskipun nantinya mungkin mereka ada alasan dipancing atau untuk pembelaan diri, itu tidak boleh sama sekali, tidak ada alasan apapun ya bagi saya. Jadi mohon tidak ada kekacauan seperti itu saja. Nah, yang pergi kemana-mana lah beberapa minggu itu. Karena apa? Ini penggerakan massa ini luar biasa, takutnya terjadi chaos, panik semua, bisa kita jadi korban. Ya, jadi kalau bisa jangan keluar jauh-jauh, itu aja. Iya, kampanye sudah dimulai, spanduknya juga udah dimulai di mana-mana itu. Nempelnya semaunya saja, tidak ada aturan di PON, di sini, di situ. Aduh, udah kayak apaan tempat kita ini siang ini. Kita mau membersihkan, nanti disomasi sama mereka dengan dalil begini begitu. Jadi kembali lagi saya bilang, ini Bawaslu-nya nggak tahu sampai detik ini, saya tidak melihat ini kerjaannya apa, tetap digaji oleh rakyat. Jadi kembali lagi, mau ada kampanye, mau ada apa, terserah lah. Itu semuanya itu mereka dengan dayang-dayangnya saja lah. Rakyat yang di luar ini cuma melihat saja, kayak spanduk-spanduk masang semau-maunya saja. Ya itu kembali lagi, udah kayak kita punya pemerintahan tapi tidak ada pemerintahan yang ngaturnya. Peraturannya ada KPU, ada Bawaslu, peraturannya ini nggak jelas semuanya. Kampanye apa itu, saya juga udah nggak mau lah lihat kayak begitu-gituan lagi. Karena apa? Kita lihat kampanye spanduknya saja sudah kayak apaan kita itu. Nggak ada aturan-aturan nempelnya di mana, di mau-maunya aja. Kalau ada yang celaka, ada apa, kita lihat di media kaca saja sudah banyak itu korbannya. Itu pertanggungjawabannya bagaimana itu. Nanti apalagi kampanye terbuka kayak begini, nanti kalau ada korban, mau gak partai itu menanggungnya korbannya itu. Jadi kembali lagi, rakyat sudah pintar, biarkan mereka dengan dayang-dayangnya berpesta pora, berkeliling-keliling. Kita sebagai rakyat melihat sajalah bagaimana nanti. Tapi jangan sampai lupa pada tanggal 14 Februari jangan beli kucing dalam karung, karena rakyat ini sudah pintar dan tidak mau akan dibodoh-bodohi oleh mereka yang cuman menuntut suara kita, tapi mereka bersenang-senang nanti sudah ini, wah, nggak mau lihat muka kita lagi. Begitu saja, makasih. Yang kita harapkan sebenarnya kampanye terbuka ini dari pihak kepolisian ya, itu harus benar-benar tegas ya, karena kan biar bagaimanapun mobilitas di jalan raya itu kan kita kan ibaratnya maksudnya kita kan punya kegiatan masing-masing gitu loh. Yang saya alami kemarin aja waktu protes-protes buruh itu di daerah Jalan Pantura Bitung menuju Cikupa itu sungguh kelewatan gitu loh, karena itu yang dibayar itu krunya SPSI itu joget-joget terus iring-iringan nutupin semua jalan. Nah ini saya imbau nih pihak kepolisian benar-benar tegas, kita masyarakat kan tetap beraktivitas normal, jangan sampai diganggu gitu loh. Minimal satu jalur aja, sehingga tetap yang kampanye yang warawiri nggak ada urusan gitu loh. Walaupun itu kuno lah, udah norak banget, tetapi yang jalur lainnya itu tetap dibuka. Itu yang kita harapkan, dan ini sebenarnya krunya kepolisian ini, dan ya kalau perlu dibantu disub pokoknya urusan jalan itu jangan sampai terjadi ngeblok. Itu yang saya alami Bu, gitu loh. Jadi diblok gitu loh jalanan, itu kan nggak benar kayak gitu. Dan kita yakin semua bahwa kampanye Akbar ini nggak ada yang namanya loyal, nggak ada, itu duit semua, itu dibayar semua gitu loh. Tapi tim sesnya ini yang kadang kurang ajar, dia pengen terlihat bagus gitu loh, dia bisa berani ngeblok. Nah itu nggak boleh polisi kalah gitu loh. Itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.